akan membahas mengenai uji Friedman dengan kasus perbandingan efek 3 jenis diet pada penurunan berat badan. Pada kasus ini, penelitian ini, kita memiliki data tentang efek 3 jenis diet pada penurunan berat badan subjek yang sama. 3 jenis diet tersebut adalah diet 1, diet 2, dan juga diet 3. Dengan tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penurunan berat badan antara ketiga diet tersebut. Dengan langkah pertama, yaitu menyiapkan data. Data dikumpulkan dalam format yang terdiri dari 5 subjek, dengan masing-masing subjek menjalani 3 jenis diet yang berbeda. Data ini dapat disusun dalam bentuk matriks atau data frame dalam R, dan di mana kolom pertama berisi ID subjek, kolom kedua berisi jenis diet, kolom ketiga berisi skor atau penurunan berat badan untuk setiap diet yang diterapkan pada setiap subjek, yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, langkah kedua adalah membuat sebuah box plot. Box plot dapat digunakan untuk berdasarkan box plot yang dihasilkan, kita dapat melihat bahwa diet 1 memiliki rata-rata penurunan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan diet 2 dan diet 3. Diet 2 memiliki penurunan berat badan yang paling tinggi di antara ketiga diet. Diet 3 menunjukkan bahwa hasil yang lebih bervariasi, namun umumnya lebih baik daripada diet 1. Kemudian, pada langkah ketiga, kita melakukan uji Friedman. Uji Friedman digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara 3 perlakuan yang diterapkan pada subjek yang sama. Uji ini merupakan uji non-parametrik yang digunakan ketika data tidak mengikuti distribusi normal atau ketika data bersifat pasangan. Dengan hipotesis H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara diet atau ranking dari setiap perlakuan adalah sama. Pada hipotesis H1, setidaknya ada satu diet yang memberikan efek yang berbeda. Untuk melakukan uji Friedman dalam R, kita menggunakan kode berikut. Jika p-value dari uji Friedman kurang dari 0,05, misalnya 0,12, maka kita menolak hipotesis H0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara setidaknya satu diet dengan diet lainnya. Kemudian pada langkah keempat, kita melakukan perbandingan berganda. Setelah menentukan bahwa ada perbedaan signifikan, kita dapat melanjutkan dengan perbandingan berganda untuk mengetahui diet mana yang berbeda secara signifikan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah uji dynamic dengan koreksi p-value sebagai koreksi Bufferoni untuk menghindari kesalahan tipe I yang berbeda. Pada kode berikut dapat digunakan untuk perbandingan berganda. Hasil perbandingan berganda. Hasil uji Nani menunjukkan bahwa diet 1 dan diet 2 memiliki perbedaan yang signifikan. Demikian juga diet 2 dan diet 3 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun perbedaan antara diet 1 dan diet 3 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil uji Friedman dan perbandingan berganda, kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara diet 1 dan diet 2, serta diet 3 dan diet 2 dan 3 dalam hal penurunan berat badan. Diet 2 menunjukkan hasil yang paling efektif dalam penurunan berat badan dibandingkan dengan diet 1 dan juga diet 3. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang tabel kontingensi, yang mana di sini terdapat studi kasus antara hubungan antara pendidikan dan status pekerjaan. Nah, yang mana studi kasusnya itu sendiri adalah, misalkan kita ingin menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan, yang mana ada SMA, sarjana, dan pasca sarjana, dan status pekerjaan di suatu populasi. Data yang dikumpulkan menunjukkan distribusi sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa untuk SMA yang bekerja ada 40 dan sedangkan yang tidak bekerja ada 10, sarjana bekerja ada 60 dan tidak bekerja 30, pasca sarjana yang bekerja ada 50 dan tidak bekerja ada 10.
Dengan menggunakan tabel ini, kita ingin menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan status pekerjaannya. Nah, dari studi kasus ini kita dapat menyelesaikannya dengan RStudio. Dengan menggunakan RStudio, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel kontingensinya terlebih dahulu. Nah, kita dapat membuat variabel data, dan datanya yang kita miliki itu ada 40, 10, 60, 30, 50, dan 10. Dan n row-nya ada 3, dan b row kita tulis true. Selanjutnya memberikan nama pada baris dan kolom tabelnya. Yang mana pada tabel tadi ada call names-nya itu ada bekerja dan tidak bekerja, sedangkan untuk role names-nya ada SMA, sarjana, dan pasca sarjana. Lalu kita dapat menampilkan tabel kontingensinya dengan memanggil print data. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, dapat kita tampilkan tabel kontingensinya untuk SMA 40, yang bekerjanya dan tidak bekerjanya 10, untuk sarjana yang bekerja 60, tidak bekerjanya 30, dan pasca sarjana ada yang bekerjanya 50 dan tidak bekerja ada 10. Nah, yang kita peroleh itu sesuai dengan tabel pada soal sebelumnya. Selanjutnya kita dapat mencari uji chi-square-nya. Dengan variabel yang kita gunakan adalah chi-square test, dan manggil chicks dot test dan panggil datanya. Lalu kita dapat menampilkan hasil uji chi-square-nya dengan print variabel yang telah kita bikin tadi, yaitu chi-square test. Langsung aja Ctrl Enter. Dan dapat kita peroleh hasilnya itu yaitu datanya ada x square ada 6,22, lalu df-nya ada 2, dan p-value-nya ada 0,0445. Lalu untuk memeriksa frekuensi yang diharapkan, kita dapat melakukan dengan expected frequency, lalu kita panggil lagi chi-square test-nya dan expected. Lalu kita langsung panggil dengan kata print, dan langsung aja kita aplikasikan enter, enter, enter. Nah, di sini kita dapat melihat nilai frekuensi yang diharapkannya, yaitu untuk SMA yang bekerja ada 37,5, yang tidak bekerja ada 12,5. Sedangkan untuk sarjana yang bekerja ada 67,5 dan tidak bekerja 22,5. Dan untuk pasca sarjana yang bekerja ada 45 dan tidak bekerja ada 15. Nah, jadi inilah hasil yang diperoleh dari studi kasus yang kita gunakan. Dan dapat kita simpulkan bahwa, dan kita peroleh juga p-value-nya itu ada 0,0445, di mana p-value-nya kita peroleh lebih kecil dari 0,05. Dan dapat kita simpulkan bahwa kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan. Dengan kata lain, status pekerjaan tidak terdistribusi secara acak di antara tingkat pendidikan yang berbeda. Jadi sekian dari penjelasan dari tabel kontingensi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Tafi Alba dengan NIM Akil 3. Di sini akan mencoba menguji dengan uji normalitas. Nah, uji normalitas sendiri itu digunakan untuk menentukan data itu normal atau tidak, berdistribusi normal atau tidak. Di sini akan ada 4 metode umum menguji normalitasnya. Nah, contoh kasus yang saya gunakan itu sebagai berikut. Ada sebanyak 37 mahasiswa dengan ingin mengetahui durasi perjalanan mereka dari tempat tinggal ke kampus. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas transportasi dan aksesibilitas kampus. Dengan tingkat signifikan yang digunakan 5%. Nah, kita diharapkan untuk memperoleh distribusi normal. Karena kita tidak tahu data ini distribusi normal atau tidak, kita akan mengujinya dengan uji normalitas. Nah, datanya sebagai berikut. Dari 18 sampai ke 59. Datanya masih acak semua dan ada data yang berulang. Kita coba menggunakan kode.
Nah, di sini datanya ini berupa vektor yang berisi 37 elemen. Nah, data ini mencakup nilai variasi. Lalu kita coba untuk menginstal package-nya. Perlu diketahui, install package yang digunakan adalah package Nortes. Nah, Nortes ini digunakan untuk uji statistik normalitas tambahan selain tes bawaan seperti Shapiro-Wilk dan lainnya. Fungsi ini perlu diinstal. Lalu kita mengaktifkan fungsi ini menggunakan library test nantinya. Oke, setelah kita coba untuk menginstal package, lalu kita memanggil package tersebut menggunakan library test, kita akan uji Kolmogorov-Smirnov dengan parameter yang digunakan ini data P norm sama min dan SD. Nah, kalau data itu kan dataset yang akan diuji. Lalu P norm itu distribusi normal sebagai modelnya. Kalau ada mean tuh di sini kita gunakan sebagai parameter distribusi normalnya. Lalu ada SD atau standar deviasi sebagai parameter juga dari distribusi normal. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu perlu diketahui di sini ada warning test. Nah, warning test ini tuh muncul karena terdapat nilai yang sama. Sedangkan uji Kolmogorov itu metode yang mengasumsikan bahwa data itu bersifat kontinu tanpa nilai diulang. Lalu, untuk bisa menghilangkan warning test di uji Kolmogorov ini, kita akan menggunakan metode lain seperti Shapiro-Wilk. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov nanti akan kita gunakan dataset contoh kasus soal yang lain. Nah, kita lanjut dulu ke uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk di sini tuh paling populer sebenarnya dan sensitif untuk dataset kecil hingga sedang. Nah, jika nilai P value nanti itu kurang dari 0,05 atau tingkat signifikan kita, itu menunjukkan bahwa data itu tidak akan berdistribusi normal. Nah, di sini kita akan mencoba mengetes datanya menggunakan Shapiro-Wilk dengan kode yang digunakan Shapiro.text tanda kurung biasa data. Nah, didapatkan hasilnya untuk Shapiro-Wilk itu sebagai berikut. Oke, untuk Shapiro-Wilk ini untuk normalitas datanya 0,3411, yang artinya data ini lebih besar daripada 0,05. 0,3411 itu lebih besar dibandingkan 0,05, yang artinya data ini dianggap berdistribusi normal dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kita akan mencoba untuk menguji datanya menggunakan fungsi lainnya selain Shapiro-Wilk, yaitu kita akan mencoba menggunakan Lily-Force. Nah, di sini kita ketik ulang datanya dengan elemen sama. Terdapat 37 elemen. Lalu kita coba untuk memanggil package kita tadi yang Nortes, karena kita sudah mendownload package-nya. Lalu kita tinggal memanggilnya dan kita coba untuk running kode tersebut dengan menggunakan Lily-Force sebagai berikut. Nah,
di sini diketahui bahwa p-value-nya juga lebih besar dibandingkan 0,05, yang artinya data juga berdistribusi normal jika kita cek menggunakan Lillie force. Nah, perlu diketahui fungsi lilitas yang ada di sini itu varian sebenarnya dari Kolmogorov-Smirnov, tapi untuk menguji normalitas tanpa perlu parameter distribusi atau bisa dibilang mean dan standar deviasi itu secara eksplisit. Nah, ini tujuannya untuk mengevaluasi data, distribusi data dengan metodenya tuh lebih fleksibel. Lalu kita coba untuk menguji data menggunakan Anderson-Darling. Nah, di sini untuk Anderson-Darling ada fungsi add test. Nah, add test itu tuh untuk menguji normalitas dengan Anderson-Darling test yang lebih sensitif terhadap perbedaan distribusi di ekor data. Nah, hasil dari Anderson-Darling tuh kita akan tampilkan outputnya itu menggunakan fungsi print di sini. Jadi untuk fungsi Anderson-Darling itu untuk mendeteksi perbedaan distribusi data, terutama ketidaksesuaian di ekor distribusi. Oke. Nah, kita sudah coba mengetes data menggunakan Shapiro-Wilk, Lillie force, dan Anderson-Darling. Namun, ada satu data kan yang tadi memiliki warning text. Nah, agar pengujian kita itu lebih bagus, lebih baik, nah di sini saya akan mencoba menguji datanya dengan contoh kasus yang berbeda. Dikarenakan fungsi Kolmogorov test itu metode ini tuh mengasumsikan bahwa data itu bersifat kontinu atau tidak diulang. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini tidak dapat menangani data dengan nilai yang berulang secara optimal karena metode ini membandingkan distribusi empiris kumulatif dan distribusi teoritis. Juga mengasumsikan bahwa data itu memiliki nilai yang tidak sama. Sedangkan di sini di data ini terdapat nilai yang sama. Kita akan mencoba menguji datanya menggunakan data yang baru. Nah, di sini ada contoh kasus yang saya buat lagi mengenai nilai ujian mahasiswa. Kalau yang tadi mengenai durasi perjalanan dari tempat tinggal ke kampus, sedangkan yang ini nilai mahasiswa dengan elemen datanya ada kita gunakan data yang sederhana saja. Ada 10 data mahasiswa, nilai mahasiswa sebagai berikut. Dari 90 sampai ke 82 dengan datanya masih diacak. Kita coba menguji datanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita install package sekali lagi. Package yang digunakan tetap sama, yaitu Notetest. Lalu kita memanggil package tersebut menggunakan library Notetest-nya. Nah, kita tunggu. Nah, setelah package-nya terinstall, kita panggil dan kita coba untuk running kode Kolmogorov test-nya dengan parameter yang sama, data, p-norm, mean data, dan standar deviasi data. Dapatkan hasilnya p-value-nya lebih besar dibandingkan 0,05 atau 0,7 ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya data di sini menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Jadi di keempat uji yang sudah kita gunakan memiliki kesimpulan data yang sama, yaitu data tetap berdistribusi normal di sini. Nah, karena datanya sama-sama, p-value itu sama-sama berdistribusi normal atau lebih dari tingkat signifikan yang sudah kita gunakan, maka
diketahui bahwa data itu tidak tolak HO atau data diterima HO. Terima HO, karena tidak tolak HO berarti terima HO, berarti data itu berdistribusi normal di sini. Terima kasih. Selanjutnya adalah membahas uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah varians antar kelompok data yang dibandingkan adalah sama atau tidak. Jadi, diambil satu contoh studi kasus. Sebuah sekolah ingin mengetahui apakah varian skor ujian matematika siswa berbeda berdasarkan program jurusan mereka. Jadi program jurusan mereka tuh ada 3, IPA, IPS, dan ini agama ya. Dan agama. Data sampel diambil dari setiap jurusan berikut. Jurusan ada IPA, IPS, agama. Skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5. Selesaikan menggunakan uji homogenitas. Kita dapat menyelesaikan menggunakan R dengan metode Bartlett ya. Jadi untuk langkah awal tuh kita membuat analisis dulu. Yang pertama tuh hipotesisnya ada H0 sama H1. H0 itu varian skor antar jurusan homogen. Kalau H1 itu varian skor antar jurusan tidak homogen. Terus selanjutnya itu kita data skor ujian siswa. Kita akan memasukkan data-datanya. Yang pertama itu kan ada IPA C 78827985, IPS nilai segini, agama nilai segini. Dan di sini kita menggunakan fungsi C. Fungsi C itu membuat vektor yang berisi skor ujian siswa untuk masing-masing kelompok. Kelompoknya itu ada IPA, IPS, dan agama. IPA skor jurusan siswa jurusan IPA, IPS skor siswa jurusan IPS, dan agama itu skor siswa jurusan agama. Selanjutnya, kita menggabungkan data dalam satu data frame. Kita menggunakan fungsi data frame pada penyelesaian ini. Data frame itu fungsinya itu untuk membuat tabel data yang terdiri dari 2 kolom. Lalu ada skor. Skor ini berisi semua nilai ujian siswa dari ketiga jurusan yang digabung menggunakan C. C yang di atas ini ya, ada IPA, IPS, dan agama. Selanjutnya ada jurusan. Jurusan ini nih kita menggunakan rep. Rep ini kayak replay ya, jadi mengulang nama-nama jurusan IPA, IPS, dan agama each sebanyak 5 kali untuk setiap kategori. Lalu di sini kita juga menggunakan faktor. Ini faktor ini nih untuk mengubah kolom jurusan menjadi tipe data faktor yang penting untuk analisis statistik seperti uji Bartlett. Selanjutnya kita melakukan uji Bartlett. Bartlett test ini nih Bartlett test ini ya, untuk memeriksa homogenitas varians antar kelompok. Kelompoknya kan ada 3 nih, IPA, IPS, agama. Lalu formula skor ini ya, skor sampai jurusan. Menyatakan bahwa kolom skor akan dianalisis berdasarkan kategori dalam jurusan, dan data sama dengan data mengacu pada data frame yang dibuat sebelumnya. Dan langkah terakhirnya itu untuk menampilkan hasil uji, yaitu kita menggunakan fungsi print Bartlett result dari sini ya. Dan kita untuk melihat outputnya kita bisa menekan tombol Ctrl Enter atau langsung run ya. Tapi biar cepat kita bisa menggunakan Ctrl A lalu Ctrl Enter. Di sini saya akan merun satu-satu aja. Nah, didapatkan hasil outputnya Bartlett Test of Homogeneity of Variance. Data skor by jurusan. Bartlett
Chi-square-nya itu 1,6386, df itu derajat kebebasannya itu 2, p-value-nya 0,4407. Dan dari sini kita bisa, ini hasil ujinya ya. Dari sini kita bisa mengambil keputusan karena P-nya itu P-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak H0. Varian skor antar jurusan dianggap homogen. Kesimpulannya itu, variabilitas skor ujian matematika siswa pada program IPA, IPS, dan agama dianggap tidak berbeda secara signifikan. Sekian untuk penjelasan uji homogenitas.